Shalom, selamat pagi anak-anak. Pak Guru akan menjelaskan, mengingatkan kembali anak-anak tentang materi yang Pak Guru sudah pernah ajari buat anak. Anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi anak-anak, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, 2 sampai 3 itu, pasal 1, 2 sampai 3 itu tentang hari penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, hari kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, hari keenam Tuhan menciptakan binatang dan manusia. Jadi Tuhan sudah menciptakan semua kebutuhan manusia, baru Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu hari pertama sampai hari yang kelima itu Tuhan hanya berfirman. Berfirmanlah Tuhan, maka semuanya itu jadi. Tetapi ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan harus mengambil tanah, membentuk tanah itu dengan tangan Tuhan sendiri. Akhirnya tanah itu Tuhan mengembuskan napas lagi ke dalam tubuh manusia itu, maka manusia itu hidup. Makanya Adam itu tidak makan, artinya yaitu debu tanah. Jadi manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Allah sendiri. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain. Makanya Adam tidak bisa hidup sendiri. Akhirnya Tuhan menciptakan seorang penolong bagi dia, yaitu Hawa. Hawa yang diambil dari tulang, salah satu tulang rusuk daripada Adam. Makanya Tuhan memberikan Adam, memberi dia nama Hawa, yang artinya ibu di atas segala yang hidup. Jadi anak-anak, itulah proses terjadinya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa harus menjaga, merawat taman itu. Jadi anak-anak, kita juga, kita dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, lingkungan kita tetap indah, supaya kelihatan itu lingkungan itu tuh tertata rapi. Anak-anak, Yesus juga ada cerita tentang mujizat yang Yesus lakukan. Mujizat artinya segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan yaitu ketika ada perkawinan di Kana, Tuhan melakukan mujizat, yaitu air berubah menjadi anggur. Jadi itulah mujizat pertama sekali yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mujizat-mujizat masih banyak yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Bagaimana cara-cara Tuhan menyembuhkan orang sakit? Contohnya Tuhan menjamah mereka, Tuhan berkata sembuh, maka mereka sembuh. Dengan cara juga Tuhan mengampuni dosa mereka, akhirnya mereka juga disembuh. Itulah sedikit materi yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.